Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan struktur kesadaran dengan hukum. Kesadaran adalah kemampuan individual mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui panca indera dan melakukan atau membatasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya melalui pikiran dan perasaan. Ada tingkatan struktur kesadaran manusia yang perlu kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah refleks. Refleks ini adalah gerakan yang dilakukan sebagai respon terhadap suatu rangsangan. Misalnya, ketika kita tersandung batu, otomatis tubuh kita atau anggota tubuh kita langsung merespon. Dan yang kedua adalah sadar. Sadar di sini berarti memahami, mengerti, dan merasakan apa yang ia lakukan. Misalnya, pada saat lampu merah saya berhenti dan pada saat lampu hijau saya melaju. Tetapi bisa juga saat lampu merah saya terobos. Disinilah kesadaran bahwa saya memahami bahwa yang saya lakukan di sini adalah salah, tetapi saya tetap melakukannya. Dan yang ketiga adalah penyesalan. Penyesalan adalah kekuatan revolusioner yang akan mentibakan manusia ke arah yang lebih baik. Misalnya tadi dalam contoh saya melanggar lampu merah, tiba-tiba saya kecelakaan dan harus amputasi kaki. Di situ baru terjadi suatu penyesalan terhadap apa yang saya lakukan tadi. Disinilah saya mendefinisikan penyesalan sebagai kekuatan revolusioner yang mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik. Nah, apa hubungannya dengan hukum? Hubungannya dengan hukum adalah hukum itu memberi kepekaan terhadap struktur kesadaran manusia, sehingga manusia menghindari atau meminimalisir akibat-akibat yang buruk atau yang paling buruk sekalipun yang diakibatkan dari tindakannya. Misalnya, seseorang emosi lalu ingin membunuh orang lain. Tetapi ketika dia sadar bahwa ada aturan dilarang membunuh, dia akan berpikir untuk tidak melakukan pembunuhan karena akibatnya akan menghilangkan kemerdekaannya sendiri. Baik itu dia akan dipenjara, baik itu dia akan distigmatisasi masyarakat. Dengan kata lain, hukum akan memberikan kesadaran manusia untuk manusia tidak sampai tiba pada penyesalan akibat dari tindakannya. Karena ketaatan akan hukum itu mentajamkan hati nurani dan menguji keberanian manusia ketika dia berhadapan dengan ketidakadilan. Dengan begitu, kita bisa memahami kehidupan bahwa ketika kita bisa menghubungkan antara struktur kesadaran dengan hukum, kita akan memperoleh hidup yang lebih berhati-hati saat bertindak. Dan orang yang berhati-hati itu bisa dikatakan orang yang bahagia. Jadi orang yang bisa menghubungkan antara struktur kesadaran dan hukum itu adalah manusia yang bahagia. Itu saja sahabat Rumah Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih.